Di era digital didefinisikan sebagai 5A. Aware, appeal, ask, act, dan advocate. Nah, tapi waktu mereka perbaiki lagi menjadi versi yang Yes Gojek versi kamu, itu sampai view-nya sampai 20 jutaan. Jadi benar-benar tergantung dari konten yang kita keluarkan, apakah itu cocok dengan customer kita, dengan target segmen kita, nanti ini akan berjalan terus. Nah, setelah kita kasih bobot prioritasnya, kita timbang di kolom sebelah kanan adalah account-account kita. Kolom Mark+ Online Community. Ingin berkontribusi dalam survei-survei online? Memiliki minat dan insight yang bisa dibagi dalam dunia bisnis dan marketing? Mau dapat hadiah uang tunai dan emas? Bahkan hadiah yang bisa kamu request sendiri? Kalau iya, kamu wajib banget follow Instagram @mochi_id. Di @mochi_id, kamu bisa isi survei secara online yang sedang berlangsung, sekaligus dapat kesempatan untuk memenangkan hadiah yang totalnya jutaan rupiah. Yuk follow @mochi_id.
membelah keangkuhan manusia. Inikah akhir dunia? Doa yang khusyuk meretas, sandi petunjuk asaku merasuk. Manusia adalah penyintas cobaan ribuan tahun. Mengapa kali ini harus takut berlutut? Coba kita menyerahkanlah pilihan. Kawanku, ingatlah, Bung Eros bilang badai pasti berlalu. Berlalu, ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawanku yang hargaku, bersama kita pasti bisa berjaya. Menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, coba ingatlah, Bung Eros bilang badai pasti berlalu. Ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, angkat hargamu, bersama kita pasti bisa berjaya. Satukan semangat, satukan kekuatan. Berkuatlah, berlandas Tuhan, belajar berdiri, berjalan dan berlari. Berkuatlah, berlandas Tuhan, satukan semangat, satukan kekuatan. Berkuatlah, berlandas Tuhan, belajar berdiri, berjalan dan berlari. Berkuatlah, berlandas Tuhan, satukan semangat, satukan kekuatan. Berlandas Tuhan yang terbumi, wujudkan anganmu. Berkuatlah, berlandas Tuhan, satukan semangat, satukan kekuatan. Berlandas Tuhan yang terbumi, wujudkan anganmu. Janganlah menyerah. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, happy weekend Sobat MI. Kembali lagi kali ini bersama dengan saya, Tunu Kusuma di Marketplace Goes to Campus edisi ke-98. Atau acara online ini bisa kita singkat sebagai MGTC, tidak terasa mau episode ke-100. Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan yang pasti hari ini saya akan menemani rekan-rekan semuanya selama 1,5 jam ke depan dari pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan di acara Marketplace Goes to Campus ini akan memberikan inspirasi serta sudut pandang mengenai creativity, innovation, entrepreneurship, dan juga leadership yang akan dilaksanakan ataupun telah dilaksanakan oleh lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Terlebih dahulu saya ingin menyapa Reza Prabowo, rekan saya Prinsipal Marketplace Inc. yang pada pagi hari ini menggantikan Dr. Jeki Musri yang berhalangan hadir. Selamat pagi Reza. Halo pagi Pak Tinus. Halo, terima kasih telah menyempatkan hadir di acara Marketplace Goes to Campus yang ke-98. Nah, Sobat MI, sebelum kita masuk ke segmen pertama, saya ingin menyapa narasumber yang telah
bersedia berkenan hadir. Terima kasih sekali telah bergabung bersama kami di Makros Goes to Campus episode 98. Telah hadir bersama kami Rektor Universitas Tidar, Profesor Dr. Sugiarto MSI. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Baik, terima kasih Prof telah bergabung bersama kami. Semoga nanti bisa sharing begitu apa yang telah dan akan dilaksanakan dari Creativity, Innovation, Leadership, dan Leadership di Universitas Tidar. Dan juga telah bergabung bersama kami Rektor Universitas Muhadi Setiabudi, Dr. Robi Setiadi MM. Selamat pagi, Dr. Robi. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Sedang Selalu. ada di kampus ini, Dr. Robi? Ya, ada acara. Sedang acara-acara. Oke, baik. Terima kasih. Salam sehat selalu. Dan hadirin sekalian, kita simak terlebih dahulu highlight Makros Goes to Campus episode sebelumnya. Kita di era sekarang ini tidak bisa bergerak sendirian. Harus masuk ke dalam platform, ekosistem, harus berkolaborasi. Loyalitas masyarakat kita terhadap produk itu bukan semata-mata kualitas produknya, tapi pada harga yang murah. As a leader, itu kamu bukan di atas. Kamu harus dapat menampung, menerima permasalahan-permasalahan yang ada di bawah. Ya, itu tadi cuplikan Makros Goes to Campus episode sebelumnya. Dan saya langsung saja ke rekan saya Reza. Sebagai pembukaan mungkin ada beberapa materi yang ingin disampaikan. Silakan Reza. Oke, terima kasih Mbak Ines. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mohon izin ya, Prof, Dokter, untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan masalah inovasi. Apakah sudah terlihat screen-nya, teman-teman? Sudah ya? Sudah terlihat, tapi mungkin boleh dibantu untuk di full screen. Oke, sudah Reza, terima kasih. Oke, sip. Oke, jadi pada pagi hari ini saya akan membawakan materi berjudul Building Culture Innovation, yang dimana ini menjadi salah satu poin yang di framework CIL ya, yaitu salah satunya adalah inovasi itu sendiri. Oke, jadi kalau kita melihat ya, kenapa kita penting melakukan inovasi dan seberapa berdampak inovasi ke dalam output dari suatu pekerjaan kita. Nah, kalau dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh BCG Global, ini ada temuan bahwasanya perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi itu sendiri ternyata memiliki output 3 kali lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan inovasi seperti itu. Nah, kalau kita lihat ada beberapa company yang kita juga familiar ya, di kanan ya, di situ ada misalkan Amazon, Google, kemudian ada Apple, Tencent Holding ini adalah induk perusahaannya WeChat kalau di China. Jadi kita melihat bahwasanya perusahaan-perusahaan ini terus melakukan inovasi dan sehingga tidak menutup kemungkinan mereka juga adalah menjadi perusahaan-perusahaan dengan valuasi terbesar di dunia. Kalau kita lihat, dan memang kebanyakan benchmarknya dari perusahaan teknologi teman-teman. Jadi inovasi ini bukan berarti sulit dilakukan, nanti saya akan jelaskan di belakang, tapi ada step by step yang bisa kita lakukan sehingga outputnya bukan cuma menaikkan result ya, itu 3 kali lipat, akan tetapi itu menjadi salah satu KPI untuk kita bisa survive di industri tersebut. Kemudian tadi ya, berbicara mengenai level of innovation, ada 5 level yang teman-teman nanti bisa flashback juga ya, atau mengevaluasi kira-kira sekarang di level berapa ya. Yang pertama adalah level 1 atau kita sebut sebagai expose, yang dimana teman-teman di sini sudah mulai aware dengan adanya inovasi tapi masih belum yakin untuk memulainya atau belum tahu cara memulainya bagaimana, seperti itu. Sehingga di sini masih ada keraguan untuk memulai ya. Tapi di sini levelnya biasanya sudah mulai ke-trigger dan mulai tertarik dengan adanya inovasi. Kemudian setelah itu masuk ke level 2, kita sebut sebagai educating. Nah, teman-teman setelah tertarik dan aware dengan adanya inovasi, nanti teman-teman biasanya akan mencari tahu lebih lanjut ya, yang dimana ada proses learning yang dilakukan ya, bagaimana cara melakukan inovasi dengan baik, step by stepnya seperti apa, dan mulai melakukan inovasi kecil-kecilan secara internal di sini.
Dan ada juga beberapa yang mulai melakukan engagement dengan third party ya, misalkan dengan innovation consultant atau mungkin melakukan workshop dengan third party ya untuk melakukan inovasi itu sendiri, untuk memperdalam apa dan bagaimana cara melakukan inovasi. Nah, setelah itu, setelah di fase kedua di educating, baru masuk ke level ketiga yaitu experimenting, adalah melakukan implementasi dengan skala yang lebih kecil ya. Tapi kalau dilihat di sini udah mulai ada investment yang dikeluarkan dengan skala yang lebih besar ya dibandingkan yang pertama. Tadi kan investmentnya di edukasi, nah sekarang investment lebih di eksekusi. Nanti biasanya eksekusinya ini bisa dilakukan bukan cuma di internal inovasinya, akan tetapi di eksternal yang menyentuh misalkan kalau company itu dilakukan kepada target customer-nya. Dan biasanya udah mulai rigid ya dengan open innovation dan sudah mulai merasakan kenyamanan dalam melakukan inovasi. Kemudian level keempat ini lebih advance lagi, itu kita sebut sebagai holistik, yang dimana inovasi itu bukan cuma internal secara kecil-kecilan dan juga dilakukan secara eksternal untuk membantu customer supaya jauh lebih happy ketika berinteraksi dengan kita, tetapi juga the whole organisasi itu sudah dilakukan inovasi. Structuring-nya juga berubah biasanya. Dan yang tidak kalah penting adalah biasanya sudah ada yang namanya evaluasi ya, untuk mengimprove evaluasi dari aktivitas-aktivitas inovasi yang dilakukan. Dan biasanya sudah mulai banyak goal yang dibuat dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang terakhir di level 5 itu adalah experience, di mana sudah berpengalaman di sini artinya ya, dan menjadikan inovasi ini menjadi strategi utama ya, dan kemudian culture-nya sudah well developed, di mana semua orang itu memiliki jiwa inovasi yang lumayan tinggi, dan di satu sisi biasanya membuat program-program yang bukan cuma impact-nya ke perusahaan, tapi impact-nya ke society, seperti itu. Jadi perusahaan ini membuat kiblat bahwasanya inovasi itu menjadi salah satu core atau DNA perusahaan tersebut. Nah, ini level-level yang biasanya dilalui oleh satu organisasi, yang mulai dari level expose yaitu aware, kemudian tertarik ya, level 2 appeal dan mereka akhirnya mencari tahu, level 3 udah mulai acting ya, maksudnya bereksperimen secara kecil-kecilan, baru yang level 5 ini mulai holistic company, dan level terakhir itu udah mulai experience dan menjadikan inovasi menjadi salah satu strategi utama. Nah, kemudian apa saja yang perlu kita manage ketika kita drive innovation culture di sini teman-teman sekalian. Yang pertama ini yang paling penting adalah kita perlu melakukan exploration. Exploration di sini artinya explore sebanyak mungkin, cari sebanyak mungkin ide-ide yang bisa kita eksekusi. Nah, ini pasti ada yang sukses dan yang gagal ya. Dan biasanya ini ada pertaruhan-pertaruhan besar juga, makanya biasanya yang kita suggest adalah do small thing terlebih dahulu. Jadi melakukan inovasi secara kecil-kecilan, jangan terlalu masif karena biasanya biayanya akan besar. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting, kita perlu menentukan objektifnya untuk apa inovasi itu. Nah, ketika teman-teman gagal dalam mendefinisikan objektifnya, teman-teman nanti akan tidak terarah inovasinya. Kira-kira mau seperti apa? For example, di satu organisasi ada permasalahan di sumber daya manusianya. Kebanyakan orang misalkan turnover-nya tinggi, orangnya banyak yang resign, misalkan seperti itu. Nah, nanti biasanya bisa diidentifikasi terlebih dahulu kira-kira penyebabnya seperti apa, dan objektifnya clear. Kita ingin menurunkan tingkat turnover dari satu perusahaan sehingga yang resign itu sedikit. Nah, dari situ nanti baru di drive kira-kira aktivitasnya seperti apa. Dan yang tidak kalah penting adalah perlu adanya investment ya, karena kalau semua toolsnya free biasanya impact-nya juga nggak terlalu signifikan. Nah, di sini investmentnya bukan cuma di tools tapi ada di proses ya, teknologi dan juga human resource, sehingga perlu ada yang namanya dedicated team ya untuk melakukan inovasi ini. Yang tidak kalah penting nomor 4 ini adalah organisasinya juga harus supporting nih ya, mindsetnya harus grow dan juga agility-nya juga harus ada sehingga inovasi yang dilakukan ini bisa dieksekusi dengan cepat. Contohnya di sini misalkan ada perusahaan yang terlalu bertele-tele birokrasinya di satu organisasi, nah itu bisa menghambat inovasi. Inovasi itu biasanya membuat sesuatu yang lambat menjadi lebih cepat dan sesuatu yang sulit menjadi lebih mudah. Dan kalau kebalikannya berarti ada sesuatu yang salah teman-teman sekalian. Setelah itu baru dilakukan evaluasi untuk menentukan key performance indicator-nya seperti apa. Jadi parameter sukses dalam melakukan inovasi pun kita perlu tentukan di awal sehingga kita tahu end game-nya mau kemana dan akan kita improve di poin-poin mana. Kemudian yang keenam, ini yang sangat penting adalah leadership. Nah, harus ada
role seorang leader yang visionary, yang dimana mereka perceive innovation culture sehingga inovasi ini bisa tetap jalan seperti itu. Dan yang tidak kalah penting, inovasi ini kita perlu lakukan dalam kawasan juga kolaborasi dengan pihak yang lain, bisa dengan company lain misalkan, atau mungkin dengan customer, ekstrimnya mungkin dengan kompetitor teman-teman sekalian. Karena yang namanya inovasi kalau kita lakukan sendiri, yang pertama waktu yang dibutuhkan akan sangat lama, kedua biaya yang dibutuhkan juga sangat tinggi, dan yang ketiga resikonya juga lumayan tinggi ketika kita tidak memiliki kompetensi tersebut. Sehingga banyak sekarang ya, mungkin teman-teman melihat dulu zamannya Gojek berantem sama Bluebird ya, akhirnya mereka collapse, sehingga kita ada di Gojeknya, ada aplikasi, ada Bluebird-nya, kemudian ada juga Grab dan juga Uber, akhirnya mereka collab dan lain sebagainya, sehingga sebenarnya in the end of the day semuanya akan collab dengan kompetitornya untuk melakukan inovasi dan serve customer yang jauh lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat juga, kita memiliki landscape of innovation. Kalau tadi step by step-nya teman-teman ya, mulai dari exploration, kemudian menentukan objektif, dan sampai ke tahap collaboration. Nah, kalau kita bisa memenuhi step by step itu, selanjutnya kita perlu tahu kira-kira inovasi yang akan kita lakukan itu seradikal apa. Apakah inovasi yang dilakukan secara rutin, yang kiri bawah, atau yang kanan bawah itu yang radical, atau yang kanan atas itu architectural, dan juga yang kiri atas adalah disruptive. Nah, penjelasannya sangat sederhana di sini. Ada yang namanya, kalau kita lihat di sumbu X dan sumbu Y-nya ya, ada requires new business model, kemudian yang bawah ini ada leverage existing business model. Kemudian yang di kanan bawah kita lihat ada requires new technical competencies, dan yang kiri bawah ini ada leverage existing technical competencies. Jadi kita crosskan dua atribut antara business model dan juga technical competencies. Contoh sederhananya di sini adalah kita mulai dari yang kiri bawah, yang dimana ini inovasi yang biasanya dilakukan dengan cara leveraging existing business model, yang dimana bisnis modelnya di leverage aja, jadi nggak require bisnis model yang baru, dan mereka leveraging existing technical competencies, which is mereka juga udah ada technical competentiesnya. Nah, di sini ada a new generation of 3 series for BMW, kemudian ada new index fund dari Vanguard, kemudian ada new 3D animated film for Pixar. Jadi mereka melakukan inovasi yang seyogianya dilakukan. Contoh sederhananya adalah setiap tahun kita bisa melihat launching dari berbagai macam smartphone. Nah, mereka leverage existing technical competencies dan juga leveraging existing business model, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan kita lihat, terakhir ya, Apple mengeluarkan Vision Pro. Nah, mereka juga dilakukan, ini maksudnya ke yang rutin teman-teman sekalian. Kemudian ada juga yang radical, di mana mereka leveraging existing business model dan require new technical competencies. Contohnya di sini ada jet engine for aircraft manufacturer, ya. Kemudian ada fiber optic cable for telecommunication companies. Nah, ini perubahannya radikal karena mereka nggak memiliki technical competencies di bidang itu, tapi bisnisnya masih inline di satu bisnis model seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang kanan atas ini kita sebut sebagai architectural, yang dimana nih require new business model dan juga require new technical competencies. Nah, ini biasanya yang sulit. Contohnya di sini ada digital imaging for Polaroid dan Kodak. Dulunya sangat kuno ya, dan akhirnya mereka shifting to digital imaging. Kemudian newspaper, kemudian jadi internet search, for example Kompas ya, yang sekarang punya TV, punya online news dan lain sebagainya, yang berangkat core of business-nya dari newspaper. Jadi mereka harus belajar teknikalnya dan juga bisnis model juga harus dirubah juga. Dan yang terakhir yang kiri atas ini adalah disruptive, yang dimana di sini contohnya adalah video on demand for DVD rental services, contohnya adalah Netflix ya. Kemudian ride sharing service for taxi and limo companies, contohnya tadi ada Uber, Grab dan lain sebagainya. Jadi sampai ke event Bluebird ya. Jadi kalau dilihat bisnis modelnya berubah, yang tadinya konvensional menjadi digital, akan tetapi technical competentiesnya masih sama-sama di video on demand ya, di perfilman, sama-sama di ride sharing service atau di transportasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman bisa memilih dan memilah kira-kira inovasinya mau dilakukan ke arah mana. And again, inovasi tidak perlu dilakukan secara radikal. Salah satu perusahaan yang paling successful di dunia, Apple, dengan valuasi sangat tinggi, 4.500 triliun ya, kalau nggak salah valuasinya sekarang, which is itu kurang lebih kalau dibandingkan dengan BCA itu 33 kali nilai valuasinya,
dan berapa kali dibandingkan perekonomian di Indonesia even seperti itu. Mereka juga melakukan inovasinya nggak seradikal itu, dan inovasi mereka itu dilakukan secara rutin. Again, inovasi itu tidak perlu radikal, tapi dilakukan secara konsisten, teman-teman sekalian, dan harus ada timeline dan periode tertentu, sehingga customer atau pihak lain bisa expect, oke, next year bakal ada sesuatu yang baru dari perusahaan ini dan akan dinantikan. Nah, itu yang perlu dilakukan, karena banyak sekali company-company yang fail melakukan inovasi secara radikal, tapi mereka tidak disiplin dan rutin dalam melakukan inovasi itu sendiri. Nah, ini kemudian ada 12 dimension of innovation yang bisa kita leverage. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak Reza, kira-kira apa yang bisa kita leverage dari inovasi ini? Kita bedah sumbu dari 4 hal, dari offering, what to offer to customer, kemudian customer-nya bisa kita leverage juga ya dari segmentasinya, prosesnya juga kita bisa innovate dan juga presence-nya ya, yang kita channelnya kita juga bisa innovate. Ini berbagai perspektif ya, kita cross dari offering, customer, proses sampai presence-nya bisa kita inovasi, mulai dari platformnya, customer experience, misalkan supply chain-nya, networking dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung, banyak hal yang bisa kita inovasi dan tidak perlu seluruhnya diinovasi. Cukup 1, 2, 3 poin ya, tapi inovasinya juga sesuai dengan apa yang memang dipreferensikan oleh audiens atau customer kita. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah collaboration, ini yang perlu saya tekankan juga. Kalau kita lihat ya di dunia akademika, banyak sekali kolaborasi yang dilakukan oleh universitas ya dengan universitas lain, baik di nasional maupun internasional. Nah, ini penting kenapa? Karena transfer knowledge-nya ini yang memang dibutuhkan oleh organisasi tersebut supaya tetap relevan dengan keadaan sekarang dan bisa men-serve customer yang lebih luas dan juga men-serve customer yang lebih berkualitas, teman-teman sekalian. Nah, kolaborasinya ini sendiri bisa dilakukan secara internal maupun eksternal, bahkan bisa dilakukan dengan cara yang lebih masif ya. Misalkan ada beberapa perusahaan, let's say Google, yang selalu open untuk semua hacker untuk mengetes apakah aplikasi yang mereka buat itu masih memiliki bugs atau celah. Sehingga hacker-hacker tersebut ketika bisa mengcrack aplikasi yang dibuat oleh Google, mereka mendapatkan hadiah. Nah, ini salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Google dengan hacker, let's say seperti itu. Atau dengan customer, mereka memberikan feedback dari aplikasi-aplikasi yang telah di-launch oleh satu perusahaan atau startup tertentu, seperti itu. Atau mungkin bisa dilakukan dengan expert-expert yang sudah memang berpengalaman di bidangnya. Atau mungkin dengan internal perusahaan, kalau misalkan ternyata misalkan dengan HR, R&D, kalau misalkan budgetnya memang terbatas, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian how untuk melakukan inovasi itu sendiri, dan kita memiliki DNA dalam melakukan inovasi. Kalau tadi udah dijelaskan ya step by stepnya seperti apa, dan sekarang kita fokus ke bagaimana cara melakukan inovasi dengan cara yang lebih sederhana. Yang pertama adalah keywordnya associating, jadi connecting the dot ya, yang banyak sekali biasanya ya poin-poinnya atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan kita bisa koneksikan dan cari benang merahnya ya. Kira-kira masalah apa yang ingin kita solve, atau poin-poin mana yang mau kita improve. Jadi inovasi itu tujuan utamanya adalah menyelesaikan masalah yang ada. Yang kedua, mengimprove sesuatu yang tadinya tidak efisien. Simpelnya 2 itu aja teman-teman sekalian, tidak usah terlalu banyak. Kemudian yang kedua, meng-questioning. Jadi dengan provoke question ya, yang cukup powerful. Sehingga nanti teman-teman bisa memiliki beberapa pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira kenapa masalah ini terjadi? Atau kira-kira kenapa kok proses ini terlalu lambat? Seperti itu ya. Nah, questioning ini biasanya bahasa akademisnya kita sebut sebagai hypothetical questions, untuk kira-kira menjawab apa masalah yang akan terjadi ketika kita tidak menyelesaikan masalah ini ya. Untuk mengkonfirmasi questioning-nya kita bisa melakukan yang ketiga adalah observasi, yang dimana biasanya kita lihat di sekeliling kita secara hati-hati, secara konsisten, dan bisa dilakukan secara periodically ya, untuk memastikan bahwasanya hipotesis kita ini benar, teman-teman sekalian. Dan yang keempat, baru bisa melakukan eksperimen ya. Misalkan sudah tahu solusinya, misalkan A, B, C, D, E, baru di testing. Kira-kira seperti apa responnya ketika kita melakukan ya pemecahan solusi dari masalah-masalah tersebut. Dan yang kelima adalah networking, di mana ini teman-teman boleh sharing kalau misalkan sudah pede dengan another expert ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan perspektif lain, sehingga nanti benar-benar pas launch ke publik ya, atau pas nanti disampaikan ke market yang lebih luas itu lebih matang dibandingkan
kita sendiri yang melakukan kesimpulannya seperti itu. Nah, ini step by step dalam melakukan inovasi. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan singkat saja yang mengenai inovasi. Kesimpulannya ada 3 hal, teman-teman sekalian. Yang pertama, teman-teman juga perlu mengetahui kenapa inovasi itu sangat penting. Ada pepatah mengatakan, we are innovate or we die. Karena kalau kita tidak melakukan inovasi, seperti itu aja, nyaman di comfort zone, lama-kelamaan tidak akan relevan dengan market, ya, apalagi di zaman digital ini. Yang kedua, teman-teman juga harus paham bahwasanya inovasi itu tidak perlu dilakukan secara radikal. Baby step, ya. Kemudian small innovation that really matters, tapi konsisten. Contohnya tadi Apple, ya, yang sedang melakukan inovasi, atau perusahaan-perusahaan smartphone yang lainnya, biasanya benchmarknya teknologi yang paling sederhana. Tapi again, ya, inovasi juga harus melihat kebutuhan market seperti apa. Nggak perlu dilakukan secara radikal, unless ada beberapa require condition, ya, terms and conditionnya. Misalkan ada kompetisi yang cukup sengit maju dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, penting adanya kolaborasi. Kalau inovasi dilakukan sendiri pastinya akan sangat sulit. Or even teman-teman bisa tahu juga, ya, bahwasanya contoh lagi saya Apple juga itu screen-nya, layarnya juga ngambil dari Samsung, kemudian dan lain-lain sebagainya, bisa outsourcing dengan yang lainnya juga. Dan mereka juga kolaborasi dengan beberapa developer supaya bisa menghadirkan pengalaman yang seamless kepada user-user mereka. Ya, jadi 3 hal itu yang kita bisa ambil dari materi pada pagi hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman dan tetap percaya diri dalam melakukan inovasi. Terima kasih, kembali ke Pak Tinus. Baik, terima kasih Reza Prabowo, Prinsipal Marketplace Inc. Dan sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber pertama pada pagi hari ini, saya ada sedikit informasi rekan-rekan semuanya, seperti apa sih keinginan konsumsi Anda di tahun 2024 nanti. Luangkan waktu 5 menit untuk bisa mengisi survei mengenai konsumsi yang Anda akan lakukan di tahun depan. Ada hadiah free akses e-learning Marketplace Institute selama 1 bulan bagi Anda yang ingin telah mengisi survei tersebut. Jadi silakan jangan sampai disia-siakan manfaat berharga ini. Hanya cukup mengisi link survei mengenai customer behavior 2024. Baik, kami akan lanjutkan untuk segmen berikutnya. Memiliki tujuan menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kewirausahaan berbasis sumber daya dan kearifan lokal, menghasilkan inovasi yang unggul dalam mengembangkan kewirausahaan berbasis sumber daya dan kearifan lokal, menghasilkan layanan, mewujudkan tata kelola universitas yang kredibel, transparan dan akuntabel, bertanggung jawab dan adil. Kita simak bagaimana Profesor Dr. Sugiarto MSI, Rektor Universitas Tidar. Sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dengan Profesor Dr. Sugiarto, namun kita simak video berikut ini. Universitas Tidar is in the middle of its miracle city, Magelang. Even though this university is new, it is growth amazingly, marked as one of the state universities that makes a real contribution to the nation building through the Tridharma Perguruan Tinggi. Based on the available resources and local wisdom, Universitas Tidar nurtures entrepreneurial students. After graduation, they will create their own opportunities by implementing Tidar values, tough, integrative, dedicative, active, and responsive. And the Q-Star strategy, quality, synergy, transformation, acceleration, relevance, and reputation. Universitas Tidar has 5 faculties with 28 elective study programs, ensures that all its graduates will be ready for career opportunities in the future. With disability-friendly building,
showed of our seriousness in inclusive education. Through the Merdeka Belajar Kampus Merdeka program, all Civitas Academica have big opportunities to strengthen their academic and non-academic experiences. Various achievements inscribe it. Students have the opportunity to get domestic and overseas scholarships throughout student exchange program. The support of qualified and holistic education, Universitas Tidar bring and produce student plus in both academically and non-academically skills. Universitas Tidar students bold to be entrepreneurs. Baik, itu tadi sedikit cuplikan mengenai Universitas Tidar. Mungkin lebih detailnya lagi kita akan berbincang-bincang dengan Profesor Dr. Sugiarto MSI selaku Rektor dari Universitas Tidar. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Salam sehat, matur nuwun. Terima kasih ini Prof telah berkenan hadir di Makpus Goes to Campus episode kali ini. Silakan Prof, ada pemaparan yang ingin disampaikan untuk di-share kepada para peserta yang hadir secara online pada pagi hari ini. Monggo, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya, Rahayu. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk bisa gabung di forum ini. Dan mudah-mudahan nanti bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa kami perkenalkan Universitas Tidar yang tadi sudah sekilas disampaikan. Kami berada di pusatnya kota Pulau Jawa ya, pusarnya Pulau Jawa. Dan saya sebagai rektor ketiga pada posisi negeri sebagai Untidar, saya sebagai Untidar sebagai PTNB. Ini sudah berusia 9 tahun dan kami diberi amanah dari para pendiri dengan visi yang sudah kami sampaikan bahwa kami harus membangun institusi untuk unggul dalam kewirausahaan berbasis sumber daya dan kearifan lokal. Nah, kami juga berada di kota yang sangat sejuk, di kota Magelang, yang dingin dan juga sebagai kota tentara, ini kota militer dan juga kota santri yang luar biasa untuk habitat kami di dunia pendidikan. Baik, untuk pengembangannya, untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Tidar, kami mencoba menyampaikan basic pemikiran kami tentang mungkin slide-nya saya atau dari panitia yang menyampaikan. Monggo Prof, kalau misalnya dari Prof langsung juga bisa Prof. Kita membackup Prof. Oke. Baik, mungkin boleh dibantu Prof untuk full screen Prof. Ya, sebentar. Baik, sudah. Baik, ini saya mencoba mengemban amanah sebagai rektor. Kami mencoba menyampaikan satu pemikiran untuk mengembangkan kewirausahaan. Kami mengajukan pemikiran adanya mitos modern untuk membangun peradaban di masa yang akan datang. Ini saya dasari bahwa saya kebetulan dari dosen juga pernah ngajar filsafat bahwa untuk meyakinkan orang lain kita bisa melalui 4 cara, yaitu adanya pathos,
kemudian logos, etos, dan satu yang agak ditinggalkan adalah mitos. Nah, kami berangkat dari masyarakat Jawa yang kental dengan budayanya. Nampaknya orang dulu sangat percaya dengan mitos, dan itu betul-betul menggerakkan budaya atau tingkah laku atau harapan dari masyarakat itu. Nah, berangkat dari itulah kami mengajukan pemikiran kita perlu membangun mitos modern ke depan. Nah, satu prinsip yang kami bangun, ini satu keyakinan saya, satu kata mutiara yang saya bangun adalah teruslah melangkah, jangan menyerah, jangan pernah takut salah, salah itu biasa. Yang penting jangan membiasakan salah. Ini satu prinsip yang harus kami pegang, karena kalau kita tidak berhenti melangkah, ya ini dunia akan berhenti. Kemudian kalau kita menyerah juga demikian, maka kita tidak boleh pernah berhenti melangkah. Dan yang sering menyebabkan kita berhenti melangkah adalah karena kita takut salah, ragu-ragu dengan apa yang akan kita coba, inovasi-inovasi baru, ide-ide baru, selalu kita takut salah. Nah, itu yang harus kita hapuskan, kita jangan pernah takut salah. Karena salah itu adalah satu keniscayaan, suatu hal yang biasa bagi manusia. Nah, yang terpenting, kalau kita sudah tahu salah, jangan dibiasakan untuk berbuat salah. Kita harus selalu berubah. Itu prinsip yang kami pegang, dan dalam konteks adanya pandemi COVID-19, itu saya menganggap itu adalah satu fenomena biasa saja, fenomena alam yang harus dihadapi, dan ini adalah sebagai satu tantangan peradaban manusia ke depan. Karena setiap manusia, setiap makhluk hidup punya ciri khas, yaitu struggle for life. Kita harus tetap mempertahankan hidup kita, berjuang untuk eksistensi kita. Nah, itu satu prinsip ciri khas makhluk hidup harus kita pakai, terutama dalam hal ini kita menghadapi situasi perubahan yang luar biasa dengan pandemi COVID-19. Kita pun juga harus memiliki semangat yang sama, kita harus struggle for life untuk mempertahankan ini. Nah, bagaimana caranya? Dengan prinsip dasar yang saya sampaikan di depan tadi, kita harus mampu beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Dengan sisa-sisa kemampuan yang ada, kita harus tetap eksis. Kemudian yang kedua, kuncinya adalah kita harus selalu melakukan inovasi. Nah, ini mohon maaf, ini mengulang apa yang disampaikan oleh Mas Reza tadi. Memang inovasi menjadi satu kunci bagaimana kita mampu beradaptasi dengan situasi-situasi yang baru. Karena kalau kita melihat sejarah alam ini juga pernah berubah yang sangat drastis. Dulu pernah ada pendinginan massal, sekarang pun ada pendinginan global, sekarang pun sedang memasuki pemanasan global. Tidak menutup kemungkinan nanti ada suatu situasi yang sangat berbeda lagi. Maka kita harus selalu beradaptasi, dengan caranya adalah kita melakukan inovasi-inovasi untuk mampu beradaptasi. Nah, selain itu kita harus pandai berkreasi, menciptakan sesuatu yang baru. Meskipun barunya sesuai dengan yang disampaikan Mas Reza, tidak harus baru total, tapi kita ada perbaruan-perbaruan, inovasi-inovasi secara bertahap. Dan yang terakhir adalah kita berani bertransformasi, menerima sesuatu yang baru itu dan meninggalkan yang lama yang memang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan zamannya. Itu prinsip-prinsip dalam saya dalam mengemban amanah sebagai kampus yang memiliki jargon unggul dalam kewirausahaan. Baik, kemudian saya sampaikan ini apa pemahaman tentang mitos modern. Saya sampaikan saya tergelitik dengan pendapat Pak Dahlan Iksan beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa kebenaran modern, kebenaran yang akan datang itu bukanlah suatu kenyataan, bukanlah suatu fakta. Saya sebenarnya awalnya sangat menolak dengan itu. Namun setelah saya renungkan, ya bisa juga kita kembali ke orang
Indonesia dulu, budaya Nusantara itu sangat kental dengan mitos. Mitos bukanlah suatu kebenaran, itu kan suatu persepsi. Misalnya saja, jangan dekat dengan pohon itu karena ada hantunya. Itu belum tentu suatu kebenaran, tetapi sudah dipersepsikan sebagai suatu kebenaran. Maka saya menganggap kita perlu membangun mitos modern. Kita tidak lagi dengan dunia tahayul, dengan dunia jin dan sebagainya, tetapi kita sekarang di dunia akademis, dunia ilmiah. Maka bagaimana kita membuat persepsi-persepsi yang belum tentu itu suatu kebenaran, bukan suatu fakta, tapi kita sudah mempersepsikan itu adalah suatu kebenaran. Dan inilah kumpulan-kumpulan persepsi ini yang sifatnya positif konstruktif, itulah yang harus kita bangun. Itulah yang kita tuangkan dalam satu visi ataupun ya framing baru, itulah yang harus kita buat. Ini dalam rangka bagaimana menggiring keluarga kami Untidar untuk bisa bergerak ke depan dengan persepsi-persepsi, semangat-semangat baru yang positif dan konstruktif. Itulah yang saya maksudkan dengan mitos modern. Kita harus belajar membangun persepsi-persepsi positif konstruktif untuk menggerakkan seluruh warga bergerak ke depan dengan persepsi yang kita bangun bersama. Itulah modal kami. Nah, untuk prakteknya, kami menghadapi, kebetulan kami sebelum menjadi rektor, saya menjabat sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni. Mungkin ini ada satu kelanjutan amanah yang diberikan kepada saya dalam rangka menghadapi sumbatan komunikasi karena akibat pandemi. Ini saya rasa secara umum semuanya sudah bertransformasi, berinovasi dengan memanfaatkan proses pembelajaran berbasis teknologi informasi. Saya rasa ini hampir semuanya bisa melakukan ke sana, dan kita sekarang bisa paham bahwa sumber informasi sudah sangat tersedia di dunia maya. Bahkan sampai sekarang dengan artificial intelligence dan lain sebagainya sudah tersedia dengan mudahnya, semua orang bisa mengakses ke sana. Maka kita harus menggerakkan semua pembelajar maupun yang belajar itu setinggi-tingginya bisa mengakses informasi secara berbasis pada teknologi informasi. Nah, namun ada problem yang lain. Kalau masalah material mungkin bisa kita ambil dari dunia maya. Namun bagaimana tentang mental spiritual? Kita mengalami bahwa kita memahami sekarang ada degradasi mental spiritual yang luar biasa. Karena kita tidak bisa komunikasi, tidak bisa memberikan contoh yang baik. Untuk itu, bahkan pada saat PKKMB kami sudah menekankan ada penugasan-penugasan yang bisa dilakukan secara mandiri dari mahasiswa itu di lingkungannya masing-masing, supaya dekat dengan ulama, supaya dengan para pemuka agama, dekat pemuka masyarakat, supaya berkomunikasi dengan baik, sehingga juga dekat dengan keluarganya, supaya mental spiritualnya tidak tergerogoti secara drastis. Itu cara-cara kami, terutama di lingkungan kami di Magelang dan sekitarnya, insya Allah juga sudah tersedia masyarakat lingkungan yang sangat mendukung hal itu. Terus yang ketiga, sesuai dengan visi kami tentang jiwa kewirausahaan, bagaimana ini nampaknya harus dibangun melalui reformasi kebijakan akademik dan non-akademik. Dari jalur akademik kita memberikan porsi dan kurikulum yang memadai bagaimana mahasiswa kami memahami tentang entrepreneurship. Tidak cukup secara teori, tapi kami juga harus memberikan contoh-contoh praktek bagaimana berwirausaha dengan baik. Intinya pada pembentukan 5 karakter dasar yang kami bangun di Untidar, yaitu tidar, tangguh, integratif, kemudian dedikatif, kemudian aktif dan responsif. Itu adalah jiwa kewirausahaan yang harus dimiliki sebagai landasan dasar karakter-karakter yang harus dimiliki. Nah, di samping itu kami juga memberikan keragaman dari proses membangun kemandirian.
dengan berbagai kegiatan yang ada. Nah, alhamdulillah dengan cara itu kami juga bisa dengan bahkan mungkin dosen pun banyak belajar pada mahasiswa yang relatif cepat beradaptasi dengan teknologi informasi. Kami juga mengkampanyekan adanya transformasi usaha-usaha bisnis berbasis teknologi dari hulu hilir, dari produksi sampai pada pemasaran semuanya harus berbasis teknologi. Di samping itu, kita juga berkepentingan untuk memperluas kemitraan, seperti tadi kolaborasi. Ini suatu keniscayaan yang harus kita bangun. Itulah kami dalam hal ini sudah mulai membangun kerjasama yang baik dengan Kominfo, karena dengan Kominfo punya program-program yang sangat strategis, terutama mendukung dari program kami unggul dalam kewirausahaan. Itulah yang kami lakukan di Universitas Tidar, dan ini alhamdulillah setelah pandemi berlalu kami sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah bisa dipanen dan itu sangat memberikan manfaat secara luas. Seperti halnya di waktu yang lalu kami mengadakan expo dan kompetisi inovasi kewirausahaan mahasiswa skala nasional. Alhamdulillah ini bisa memberikan warna dan membuktikan bahwa kami bersungguh-sungguh dalam membangun Universitas Tidar yang unggul dalam kewirausahaan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada kekurangannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rektor Universitas Tidar, Profesor Dr. Sugiarto MSI. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan para peserta, silakan saja langsung saja disampaikan di kolom Q&A. Nanti kita akan bacakan di seksi berikutnya. Baik, saya akan menuju ke kampus berikutnya, namun sebelumnya saya akan memberikan sebuah informasi mengenai kegiatan Indonesia Marketing Festival yang sudah berjalan di 6 kota, total 7 kota, menangkan persaingan di era post-normal, mendapatkan strategi G2 dengan menggabungkan konsep CIL, yaitu Creativity, Innovation, Entrepreneurship, dan Leadership, dan juga PIPM. Productivity, Improvement, Profesional, dan Manajemen lengkap bersama contoh praktis dari pelaku bisnis lokal maupun nasional dipandu langsung oleh Bapak Hermawan Kartajaya di 7 kota utama Indonesia di bulan Agustus hingga September 2023. Kebetulan untuk 6 kota sudah berjalan dan tinggal 1 kota lagi di tanggal 7 September yang akan dilaksanakan di Sheraton Hotel Surabaya. Informasi detail silakan dicek di website kami di indonesiamarketingfestival.com. Baik, kami akan lanjutkan ke segmen berikutnya dengan visi menjadi universitas unggul berwawasan kearifan lokal dan entrepreneur. Pada tahun 2034, bagaimana strategi Dr. Robi Setiadi MM selaku Rektor Universitas Muhadi Setiabudi? Kita akan simak pemaparannya setelah yang satu ini.
Bomi. Baik, itu tadi sedikit cuplikan untuk Universitas Muhadi Setiabudi. Telah bergabung bersama kami Dr. Robi Setiadi MM. Selamat siang, Pak Rektor. Selamat siang, Mas Timos. Ya, silakan Dr. Robi yang ingin disampaikan untuk para peserta Makpes Goes to Campus pada siang hari ini. Silakan, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Terima kasih luar biasa Marklus dari Marklus Institute membuat acara ini atas undangannya dan dengan tema Goes to Campus. Dan salam kenal, salam sehat Prof. Dr. Sugiarto, MSI, Rektor Universitas Tidar. Salam hormat Prof. Kita ketemu lagi Prof. Dan teman-teman semua di webinar hari ini. Baik, saya akan kami memaparkan dari Universitas Muhadi Setiabudi. Perkenalkan, saya Robi Setiadi, selaku Rektor Universitas Muhadi Setiabudi. Ada sedikit, pertama saya akan menjelaskan Universitas Muhadi Setiabudi berdiri tahun 2012, kami baru 11 tahun, nanti di bulan Oktober. Jadi kami usia masih muda. Jadi kami berdiri di Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes itu perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Jadi kita ada di ujung. Jadi kalau Brebes itu terkenal dengan telur asinnya, inilah kami, gitu. Jadi Universitas Muhadi Setiabudi berdiri ini atas keresahan dari Ketua Yayasan. Kebetulan Ketua Yayasan adalah seorang pengusaha, Bapak Muhadi Setiabudi. Kebetulan beliau memiliki bus Dedi Jaya dan beberapa usaha lainnya. Jadi beliau adalah putra daerah. Beliau tergelitik. Kenapa? Karena beliau mendirikan Universitas Muhadi Setiabudi ini ada keresahan beliau di mana Kabupaten Brebes ini adalah kabupaten pintu gerbang Jawa Tengah bagian barat, di mana Kabupaten Brebes ini luas wilayah, terluas nomor 2 setelah Cilacap dan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Tengah. Tetapi banyak permasalahan di Kabupaten Brebes ini yang luar biasa. Salah satunya adalah kemiskinan ekstrim, IPM terendah di Jawa Tengah, angka prevalensi stuntingnya tinggi, angka kematian ibu bayi dan anak bayi itu melahirkannya tinggi, dan lain-lain. Permasalahannya banyak sekali, dan salah satunya tingkat anak putus sekolah yang tinggi. Itulah keresahan beliau, mengapa beliau itu mendirikan Universitas Muhadi Setiabudi. Baik, mungkin saya itu sekelumit bagaimana kenapa Universitas Muhadi Setiabudi itu berdiri. Saya coba share screen. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak Robi, silakan. Baik, baik. Universitas Muhadi Setiabudi tadi sekelumit tentang Universitas Muhadi Setiabudi itu berdiri. Universitas Muhadi Setiabudi itu luas wilayahnya itu lahannya adalah 1.657,7 km dengan jumlah penduduk hampir 2 juta jiwa. Dan itu luar biasa, kita punya ada di Pantura dan ada di selatan. Perbatasan kita itu dengan Cirebon, Kuningan. Jadi dataran kita itu ada lautan dan pegunungan. Dan permasalahannya luar biasa. Nah, mengapa dengan permasalahan yang luar biasa itu di Kabupaten Brebes kami ingin memberikan solusi-solusi agar permasalahan-permasalahan itu dapat teratasi. Itu awal mula kenapa kami ini berdiri dan itu adalah amanat dari yayasan.
minimal ini adalah blueprint dari pasti masih banyak di kota kabupaten di Indonesia yang permasalahannya sama dengan Kabupaten Brebes. Baik, saya coba memaparkan sedikit mengapa sih Universitas Muhadi Setiabudi memiliki visi kearifan lokal dan entrepreneur. Jadi kami berpikir di teman-teman di Universitas Muhadi Setiabudi ini karena awal mula kita berpikir dari perubahan iklim yang luar biasa, dengan revolusi yang luar biasa, dengan pandemi COVID yang menerpa di belahan dunia dan itu pun menjadi permasalahan di Indonesia. Nah, dari ini semua, krisis lingkungan, rendahnya kualitas hidup, kecepatan perubahan, dan lain-lain, krisis pangan dan energi, dan lain-lain. Ternyata Indonesia bisa menghadapinya. Indonesia bisa menghadapi dengan pandemi yang luar biasa, dan kita bisa keluar dari krisis-krisis tersebut. Kenapa? Karena kita memiliki kearifan lokal yang luar biasa. Ternyata kita punya budaya yang luar biasa. Kita punya banyak ragam budaya, ragam pangan, ragam apapun. Dan itu menjadi jati diri kita dan kita kuat. Dan terutama adalah luar biasa Indonesia memiliki Bhinneka Tunggal Ika. Itu sebagai falsafah kita berbeda-beda tapi satu juga. Dari itulah menjadi jati diri, makanya itu kita bisa sekarang bisa dipandang oleh dunia bahwa kita yang mampu atas tantangan yang terjadi pada era perubahan iklim dan pandemi COVID. Nah, itulah kenapa generasi muda saat ini harus bisa beradaptasi, tetapi tidak boleh hilang jati diri. Jati diri itulah yang utama, karena kalau kehilangan jati diri, logikanya inovasi tidak akan bisa terwujud. Nah, kenapa? Itulah mengeksplorasi nilai histori itu, tradisi-tradisi itu yang kita harus tahu dulu, mengenal dulu apa sih potensi yang ada di keliling kita, apa sih yang bisa kita gali dari sekeliling kita. Banyak yang kita bisa gali potensi-potensi di sekeliling kita. Dari situ, Universitas Muhadi Setiabudi akhirnya membuat visi dan misi adalah menjadi universitas unggul berwawasan kearifan lokal dan entrepreneur pada tahun 2034. Dengan begitu, kita coba jabarkan, menyalakan pendidikan dan pengejaran penelitian dan pengabdian masyarakat dengan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten dan profesional serta memiliki jiwa entrepreneur. Dan itulah salah satunya kenapa kita mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Karena memang kearifan lokal itu adalah jati diri. Terkadang kita itu sudah terpengaruhi oleh budaya-budaya luar, padahal budaya Indonesia yang luar biasa dengan tata krama, dengan nilai-nilai filosofi yang tinggi, terkadang itu hilang. Nah, itulah kenapa karakter dari anak-anak muda nanti, generasi bangsa penerus nanti, untuk kita menjadi 2034 Indonesia emas itu bisa terwujud. Jati diri itu penting, karena kita sudah meninggalkan jati diri kita. Kita tuh Indonesia, kita harus cinta Indonesia. Dengan produk-produk lokal kita harus cinta. Disitulah kenapa kita harus mengangkat kearifan lokal yang bisa kita sampaikan di masyarakat nasional maupun internasional. Nah, itulah dream, mimpi kita. Bagaimana budaya, sumber daya yang ada itu bisa kita berinovasi, beradaptasi. Dan dengan begitu kita bisa melakukan sesuatu terobosan inovasi untuk bisa kita lakukan di masyarakat dunia. Baik, dari tersebut kita akhirnya kita memiliki ada local wisdom, ada entrepreneurs, real university. Dari situ kita coba jabarkan. Dari situlah kenapa adanya kultur, kita budaya, kita coba teliti kultur kita, apa sih potensi-potensi yang kita bisa dapatkan dari situ, apa yang ada di lingkungan kita, apa yang bisa kita angkat untuk menjadi sebuah inovasi. Nah, terkadang kita lengah, terkadang kita berinovasi itu nggak harus kita itu menjiplak, menyontek dari luar, tetapi apa yang ada di sekeliling kita, yuk kita angkat.
disitulah berinovasi, dan itu kita bisa berentrepreneur, kita bisa berbisnis di situ, kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di situ. Kami Universitas Muhammad Setiabudi memiliki 5 fakultas. Yang pertama adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada Fakultas Kesehatan, ada Teknologi, ada Sains dan Teknologi juga, dan kita punya juga ada Fakultas Pendidikan. Nah, kami ciptakan itu, mereka akan cinta local wisdom-nya. Local wisdom itulah yang sebetulnya lingkungan dari hal yang kecil dulu, lingkungan apa yang bisa kita angkat, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa wujudkan dengan lingkungan kita. Dan dengan seperti itu, yuk kita beradaptasi dengan teknologi, tetapi tidak menghilangkan akar budaya, apa yang menjadikan jati diri kita. Disitulah yuk kita angkat baru, kita kenalkan ke nasional, mungkin di internasional. Dan itulah yang bisa kita simpulkan, ya, akhirnya kita menciptakan Local Wisdom Entrepreneurial University. Baik, membangun Local Entrepreneurial University ini ialah mendayagunakan komoditi lokal, SDM lokal, dengan ilmu, dengan beradaptasi dengan ilmu teknologi, dan untuk bisa berinovasi, untuk menumbuhkan industri, ekonomi sumber daya yang ada. Nah, dari situ ekosistem tadi kita rubah itu dengan ekosistem pendidikan, kemahasiswaan, kita memiliki riset dan inovasi, ada kita pengabdian, dan ini banyak hal yang kita lakukan. Salah satunya adalah di research kami telah menciptakan beberapa produk-produk yang memang dari lokalnya sendiri. Salah satunya adalah program buat nugget jagung. Jadi di Brebes ini ada petani-petani jagung. Bagaimana kita berinovasi dengan jagung tadi? Jagung biasa direbus. Akhirnya mahasiswa itu bisa melakukan dengan nugget jagung. Kita juga memiliki, karena ada di dataran tinggi tadi, kita punya ada beberapa bukit, dan situ ada beberapa petani kopi. Bagaimana kita menciptakan kopi rendah kolesterol? Bagaimana cara menanamnya, dan itu bagaimana menciptakan dengan local wisdom tadi. Rumput laut, pas kita punya terkenal Brebes itu dengan bawang merah. Bawang merah ini kita cuma sekedar bagaimana petani-petani itu bawang merah itu kita berinovasi. Apa? Tidak hanya cuma sekedar menjual bawang, dengan tidak aja cuma menjual bawang goreng, tapi kita mahasiswa-mahasiswa berinovasi dengan produk lokal yang ada, dengan pasta bawang merah, minyak asiri untuk bawang merah, dan banyak lagi. Dan beberapa mahasiswa dengan riset inovasi Universitas Muhammad Setiabudi, ada namanya, kita ada di pegunungan juga ada yang namanya beras hitam. Bagaimana beras hitam itu bisa menjadi aset-aset dan kita bisa jual ke masyarakat umum. Dan produk-produk kesehatan pun kita juga sama. Kita ada hand smooth taser. Jadi itu betul-betul yang itu dari tumbuh-tumbuhan kita buat dengan menjadi hand taser. Ada juga gel ekstra buah bakau dan masih banyak lagi. Di teknologi pun sama. Kita buat software-software yang memang untuk bagaimana menciptakan produk lokal itu menjadi unggul. Dan pengabdian masyarakat pun Universitas Muhammad Setiabudi juga memiliki desa binaan. Salah satunya adalah yang kita coba kembangkan adalah ada desa adat budaya Jalawastu. Jalawastu ini hampir mirip dengan Baduy dan itu belum terekspos dengan baik. Kami coba menjadi salah satu desa binaan kami. Nah, dari budaya Jalawastu itu kita angkat, dan kita tidak menghilangkan budaya Jalawastu itu. Hampir mirip dengan di Baduy, tapi tidak kita menghilangkan budaya, tetap menjadi jati diri mereka, tapi bagaimana mereka beradaptasi dengan teknologi, beradaptasi tetapi tidak menghilangkan budaya yang ada. Dan alhamdulillah itu sudah kita sampaikan di Badan Ideologi Pancasila, dan itu menjadi cagar budaya, dan itu kita akan coba
tahun ini kita sebarkan ke masyarakat, ada tradisi-tradisi untuk pemasarannya itu bisa dilihat oleh warga-warga asing untuk datang menjadi pariwisata. Bagaimana seperti itu? Dan itu yang kita kembangkan. Dan dari ekosistem itu kami juga didukung oleh tadi. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita ditunjang oleh banyak ekosistem penunjangnya. Salah satunya dari kerjasama stakeholder, dan itu juga dari government, pemerintah daerah yang luar biasa. Kita berkolaborasi bersama bagaimana kita membuat local wisdom ini bisa naik, local wisdom ini bisa kita berinovasi dengan local wisdom ini, dan masih banyak yang didukung oleh perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kami, dan alhamdulillah kami sudah memiliki SDM yang unggul. Salah satunya dari bidang mindset, karakter, skill, dan lain-lainnya. Nah, ini yang sudah kita lakukan, desain pengembangan talent mahasiswa. Jadi inilah kenapa kami berinovasi dengan local wisdom dan tidak menghilangkan entrepreneurship, karena memang Indonesia kurang dari entrepreneur, dan kita melihat dari sudut pandang local wisdomnya. Dan ini dia salah satu local wisdom for global connection-nya. Jadi disinilah kita lakukan dengan beradaptasi yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri, bahwa kita ada MPKM dan sejalan dengan apa yang kita inginkan, sejalan apa tegak lurus dengan apa yang kita ingin capai. Dengan MPKM itu akhirnya proses yang kita lakukan, kita jalani, local wisdom entrepreneurial university bisa berjalan, dan itu yang kita lakukan, dan inilah proses-proses yang kita ingin kembangkan terus. Tetapi tidak lupa pula kami harus belajar, karena kami perguruan tinggi baru dan kami di daerah yang terpencil di Pulau Jawa yang masih sangat rendah pendidikannya, dan itu sangat sulit sekali kita untuk bisa mengembangkan pola pikir masyarakat. Dan itulah kenapa kami selalu bekerja sama dengan perguruan tinggi lain untuk bisa berkolaborasi bersama. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Roby Setiawan, Rektor Universitas Muhadi Setiabudi. Sekali lagi kami ingatkan kepada para peserta yang hadir, jika ada pertanyaan untuk kedua narasumber, silakan saja ditanyakan di kolom Q&A ya, di kolom Q&A nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke segmen Q&A, saya ada beberapa informasi terlebih dahulu, yaitu mengenai the biggest marketing event in Asia kembali lagi hadir. MCOP proudly present the 18 Makles Conference 2024. Think, Feel, Act, Transform Now yang akan diselenggarakan di Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place tanggal 6 dan 7 Desember 2023. Ini event pemasaran terbesar dan sudah ke-18 kali diselenggarakan oleh Makles. Untuk Bapak Ibu sekalian, para dosen dan sivitas akademi, monggo Pak Rektor juga kalau misalnya berkenan hadir di acara ini di Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta, akan bertemu dengan berbagai macam para marketers lokal dan internasional. Ada total 5.000 peserta di konferensi pemasaran terbesar di Asia ini. Untuk informasi bisa dilihat lebih detail di kolom chat. Baik, saya akan masuk ke segmen tanya jawab sambil menunggu beberapa pertanyaan yang masuk. Saya mungkin akan ada satu pertanyaan untuk kedua rektor yang hadir pada siang hari ini. Kita melihat tadi pemaparan Bapak sekalian berada di lokasi yang sangat strategis ya, baik Untidar dan juga Umus sama-sama terletak di lokasi geografis yang sangat strategis begitu. Di Untidar di Magelang terletak di sentralnya Pulau Jawa begitu, dan juga Umus yang terletak di simpul koneksi antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kalau boleh tahu ini Pak Rektor, apa yang dilakukan oleh Pak Rektor
ketika memimpin kampus Untidar dan Umus untuk memanfaatkan lokasi yang sangat strategis ini, bonus geografis ini. Mungkin dari Rektor Universitas Tidar terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih. Saya mencoba menjawab tentang berkah dari tempat kami. Betul. Jadi satu adalah historical capital ya. Jadi kami mempunyai semangat karena mempunyai sejarah yang sangat kuat. Kami berada di ada peninggalan yang luar biasa berupa Candi Borobudur. Hmm. Itu kan menandakan bahwa di tempat inilah pernah terjadi suatu revolusi peradaban yang luar biasa dan kemajuan yang luar biasa. Sehingga ini akan menimbulkan suatu keyakinan bahwa kami bisa meniru para leluhur kami untuk bisa maju dengan peradaban sesuai dengan zamannya. Yang kedua, nilai-nilai yang ada ini akan semangat bagi kami untuk bisa berkembang lebih lagi. Itu satu dari kapital sejarah, kesejarahan itu akan menjadi sangat penting. Yang kedua dari geografis, tempatnya adalah kami berada di kas di antara 5 gunung. Bahkan ada Gunung Sindoro, Sumbing, Dieng, kemudian juga ada Merapi, Merbabu, gunung yang lainnya yang berada yang lebih kecil itu kami berada di tengah-tengah pegunungan itu. Sehingga ini akan menjadi kekasan kami bagaimana kami bisa memiliki ciri khas bagaimana kajian kami tentang ekosistem yang khas di bawah pegunungan itu. Dan tentu saja banyak komoditas-komoditas khas yang ada di sana yang bisa kami kembangkan. Itu secara geografis. Di samping juga ada gunung berapi, ada gunung yang sudah mati, dan ini akan nanti menjadi potensi kajian kami ke depan untuk pengembangan ciri khas dari Untidar. Yang ketiga, kekhasan tadi saya sudah sampaikan di depan, Magelang adalah terkenal dengan kultur santrinya. Ini akan memberikan makna tersendiri bagaimana kita membentengi mahasiswa-mahasiswa kami dengan kultur keagamaan yang kuat. Sehingga mungkin kecenderungan ke arah mental yang negatif itu akan bisa terbentengi dengan baik. Dan juga saya sebutkan di depan bahwa Magelang itu kota kecil. Sepertiganya itu adalah milik hampir sekitar sepertiga wilayahnya adalah milik Akmil. Sehingga kami bersinggungan langsung dengan pusat pendidikan militer yang kami harus berkolaborasi dan itu akan membentuk karakter yang baik tentang nasionalisme, anti terorisme, anti radikalisme dan sebagainya akan sangat menguntungkan bagi kami untuk membentengi mahasiswa-mahasiswa kami dari hal-hal yang cenderung ke arah negatif. Itu keberuntungan kami dengan posisi Magelang yang berada di lingkungan yang sudah kami deskripsikan. Di samping itu, kami juga berada di dekat dengan kota pelajar Yogyakarta. Nah, apalagi sekarang dengan bandaranya, dengan jalan tolnya, nanti aksesibilitas ke Magelang akan sangat menunjang bagaimana Magelang menjadi kota alternatif bagi pelajar-pelajar Indonesia. Di samping sudah kondisi nyaman untuk iklimnya, habitatnya, lingkungan masyarakatnya, ini akan saya yakin Magelang akan menjadi alternatif tujuan belajar bagi mahasiswa Indonesia bahkan internasional. Demikian, makasih. Baik, terima kasih Prof. Banyak sekali sebetulnya berkah begitu Prof ya untuk Universitas Tidar ini. Baik, saya ke Dr. Robi, Universitas Muhadi Setiabudi. Ini bagaimana untuk lokasinya yang sekarang dengan dibangunnya koneksi jalan tol Brebes, teman-teman yang dari Jakarta mau menuju ke Semarang pasti akan aksesnya melewati tempat Bapak ini Pak. Silakan Dr. Robi. Baik, terima kasih Mas Timus. Geografis memang luar biasa di Brebes ini. Kita punya 17 kecamatan, 5 kelurahan, ada 292 desa dan sangat luas dari utara sampai dengan selatan. Kita ada perbatasannya dengan Purwokerto, Mas. Jadi kalau dari Brebes sampai ke selatan itu hampir 3 jam. Itu masih Brebes.
Jadi luas sekali dan memang banyak sekali potensi-potensi yang belum tergali dan banyak sekali geografis tidak hanya pertanian. Kami juga punya perkebunan, kami juga ada lautan yang luar biasa potensi-potensinya. Nah, kenapa kami memakai local wisdom itu belum tergali dengan baik. Makanya kami hadir di sini, kami coba mengangkat local wisdom apa potensi yang memang ada. Dengan sekarang jalan tol yang luar biasa, kita punya dulu yang namanya pabrik gula. Nah, mungkin kalau kita lewat jalan tol dari Jakarta menuju Semarang, dari Semarang menuju Jakarta ada yang namanya Heritage. Heritage itu adalah lingkungan Brebes. Dan kami Universitas Muhadjir Budi selalu hadir di situ. Dan UMKM itu sebagai mitra kami. Jadi kami membangun dengan dengan teman-teman di government untuk membangun bagaimana heritage itu bisa membumi. Jadi selama ini Brebes itu hanya kota lintasan, bukan kota kunjungan. Nah, ini kita coba angkat bagaimana UKM-UKM Brebes jangan cuma dia datang beli telur asin sudah berangkat lagi. Bagaimana teman-teman dari Jakarta, yuk kita coba dari pariwisatanya kita angkat. Banyak-banyak yang tergali, belum tergali. Makanya kami hadir. Mohon maaf, kami baru 11 tahun. Kita akan coba mengangkat dengan semua ekosistem yang ada di sini untuk mengangkat Brebes. Itu, Mas. Baik, terima kasih Dr. Robi. Setuju sekali, ini sebenarnya banyak sekali potensi dan memang kalau saya mau dari Jakarta menuju ke Semarang pasti mampirnya ke rest area itu. Ya, baik, terima kasih. Dan ini masih ada pertanyaan yang masuk karena ini online banyak sekali juga pertanyaan dari seluruh Indonesia ini. Yang pertama dari Bu Susan Rahmawati dari UPSI Jakarta. Pertanyaannya untuk Profesor dan Dr. Robi. Bagaimana menghasilkan outcome lulusan yang sesuai dengan visi misi universitas? Monggo dari Prof terlebih dahulu, Prof Sugiarto. Baik, untuk mewujudkan ya ya visi misi itu kan suatu apa ya eh, amanah ya yang harus kemudian sampai diarahkan pada outcome dari alumni kami. Tentu saja ini ya sesuai dengan eh, platform dari perguruan tinggi melalui Tridharma perguruan tinggi. Tentu kami akan mengembangkan satu selalu inovasi penelitian melalui penelitian, kemudian melalui pembelajaran dan juga melalui pengabdian. Nah, tentu saja untuk merealisasikan bahwa alumni-alumni kami memiliki eh, kompetensi yang pas dengan visi kami, tentu kami melalui 3 jalur tadi. Jadi kami mendorong dosen-dosennya untuk berkreasi dengan penelitian-penelitiannya dan juga dituangkan dalam pembelajarannya serta langsung dipraktikkan kepada masyarakat sesuai dengan platform ini. Yang terakhir kami juga sudah ini cukup mengembirakan bagi kami di pengembangan PPK Ormawa. Alhamdulillah mahasiswa kami organ UKM-nya sangat aktif untuk mengajukan dan mendapatkan pembiayaan melalui program PPK Ormawa. Ini adalah kombinasi dari leadership, kemampuan leadership, kemampuan komunikasi, dan menerapkan apa yang mereka tahu untuk langsung kepada masyarakat. Ini akan menjadi sangat penting bagaimana mahasiswa kami punya kemampuan di berbagai lini yang harus dimiliki, karakter-karakter yang harus dimiliki di dunia nyata. Itu yang selalu kami dorong kalau program-program yang diselenggarakan oleh perguruan Dikti, dan juga kami siap dengan inovasi-inovasi peningkatan kemampuan dari seluruh sivitas akademika. Saya rasa itu apa yang kami lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Dr. Robi. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tidak jauh beda dengan Universitas Tidar, Prof. Sugiarto. Kami Universitas Muhadjir Setiabudi, salah satu outcome kami adalah bagaimana mahasiswa tidak sekedar
eh, hanya gugur tugas. Tidak hanya penelitian itu, pengabdian, pembelajaran gugur tugas, tapi itu menjadi bekal mereka. Mereka harus berkreativitas inovasi. Salah satunya adalah kami coba buat pembelajaran kami dengan luar biasa, Kampus Merdeka Merdeka Belajar dengan tema itu, Tridharma itu menjadi sangat-sangat kami itu diberi keleluasaan. Mahasiswa itu diberi ruang dengan talentnya mereka sendiri, keinginannya mereka sendiri. Nah, akhirnya kami bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, salah satunya di Jepang, dengan visi misi kami tadi dengan mengangkat kearifan lokal dan entrepreneur, mahasiswa kita kirim untuk belajar di sana dengan kampus mereka belajar tadi. Kenapa kita melakukan di Jepang? Karena di Jepang budayanya tetap terjaga dengan baik, tetapi mereka tetap bisa eh, ber apa ya dengan welcome dengan teknologi, mereka welcome dengan apapun, tapi mereka tidak menghilangkan jati dirinya. Nah, akhirnya kami mengirim mahasiswa-mahasiswa kami ke Jepang bagaimana belajar bisa menanamkan jati diri bangsanya bahwa nih loh kita Indonesia dengan budaya Indonesia, dengan tata krama Indonesia dengan senyuman, ramah tamah, baik, dan itulah budaya kita. Tapi kita juga tidak sangat tidak tertutup akan informasi, teknologi, dan kita open mind di situ, tapi tidak menghilangkan jati diri. Nah, untuk itu lulusan kami akhirnya mereka mempunyai karakter jati diri bangsa Indonesia sendiri dengan jati diri tapi tidak menghilangkan dengan beradaptasi dengan teknologi, dengan apapun, dengan yang ada di iklim dunia ini, tetapi tetap mempunyai jati diri dan bangga akan menjadi Indonesia. Gitu, Mas. Oke, baik, terima kasih, Dok. Dan ini mungkin ada satu pertanyaan, mungkin ini pertanyaan untuk Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya Nur Fajar Nadine dari Universitas Jambi, Prodi Teknik Elektro. Izin bertanya, bagaimana mempertahankan suatu produk agar produk dari perusahaan dapat bertahan sehingga tidak turun pemasaran atau penjualannya? Mungkin Mas Reza bisa sedikit menambahkan. Oke, terima kasih Mas Sinus. Jadi pertanyaannya bagaimana cara mempertahankan suatu produk ya, agar produk perusahaan agar bisa bertahan supaya turunan pemasarannya atau penjualannya. Oke, jadi kalau biasanya yang dilakukan ya dari beberapa company teman-teman ya, sebelum melakukan inovasi perlu melakukan research. Nah, research ini bisa dilakukan secara rutin ya. Yang pertama adalah mengevaluasi dari performance produk yang teman-teman miliki seperti itu. Dan yang kedua bisa mengevaluasi juga dari perspektif customer. Kira-kira apakah preferensi customer berubah atau tidak. Misalkan teman-teman memiliki satu produk dengan 5 fitur A, B, C, D, E gitu ya. Ternyata pas di survei produk fitur yang B ini sudah nggak relevan lagi nih. Karena dari hasil survei customer itu ternyata fitur B ini sudah digantikan oleh produk atau brand yang lain. Nah, makanya kita perlu melakukan survei untuk memvalidasi dan juga mengklarifikasi apakah produk kita masih sesuai dengan target segmen yang ingin kita sesuaikan. Dan yang terakhir tentu saja adalah perlu melakukan perbaikan yang continue, yang dimana itu bisa dilakukan dengan cara selalu melakukan inovasi yang tadi kita bahas di awal. Dan yang tidak kalah penting adalah dalam memasarkannya ya teman-teman juga harus memikirkan dampak dan juga budgetnya nih teman-teman. Jadi kalau misalkan budgetnya terbatas, yang paling efektif tentu saja media-media yang sifatnya online. Akan tetapi memang kekurangannya engagementnya tidak terlalu tinggi ya. Tapi kalau misalkan budgetnya ada lumayan cukup besar, bisa kombinasi antara online dan juga offline, yang dimana offline biasanya memiliki engagement yang lumayan tinggi karena ada interaksi langsung antara target audience dan juga company. Semoga itu bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Reza. Ini satu pertanyaan terakhir karena durasi, mohon maaf. Dari Irfan Ardiansyah untuk Profesor Sugiarto dan Dr. Robi. Pertanyaannya adalah bagaimana pentingnya penelitian pasar dan analisis data dalam merancang strategi pemasaran yang berdasarkan karakteristik suatu tempat. Silakan, Prof. Sugiarto. Baik, terima kasih. Dan ini apresiasi kepada mahasiswa kami ikut gabung dan bertanya.
Kebetulan memang saya bukan dari bidang ekonomi tentang ini. Kami sudah melakukan satu usaha. Pertama adalah tentang pemasaran. Kami sudah mencoba melakukan penjajakan kerjasama dengan Komnas, eh, Pasar Komunitas Nasional. Udah beberapa kali ketemu dan merencanakan kerjasama dengan beliaunya, dengan organisasi itu, sehingga kami tahu potret dari apa sih komoditas yang dikehendaki oleh pasar dunia. Nah, dan kita bisa melakukan suplai ke sana dan memfasilitasi bagaimana produk dari masyarakat bisa sampai pada Paskomnas. Itu yang pertama. Yang kedua, kami kerjasama dengan eh, Kominfo selalu ada kegiatan digital marketing. Ini ada satu hal yang menghadapi perubahan mindset dari masyarakat, terutama ke pemuda yang akan datang, itu adalah suatu keniscayaan bahwa pemasaran ke depan itu adalah melalui dunia maya, melalui digital marketing, dan ini akan mengurangi ketergantungan pada dimensi ruang, bahwa kita bisa memasarkan kemanapun juga tanpa harus berpikir tentang ruang. Nah, saya rasa eh, dengan kita menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga tadi, ini memerlukan data-data lebih dahulu, kemudian dilakukan proses analisis, dan ke depan bisa menjadi satu landasan bagaimana kita mengembangkan proses-proses pemasaran yang lebih jitu di waktu yang akan datang. Saya rasa itu yang bisa sudah dan akan kita lakukan di Untidar. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Dr. Robi mungkin ingin menambahkan sedikit? Baik, terima kasih. Pertanyaannya keren. Kami ini mengangkat visi misi kami dengan kearifan lokal dan entrepreneur itu berdasarkan permasalahan yang ada di Kabupaten Brebes. Nah, pasti ujungnya nanti bagaimana strateginya untuk karakteristik suatu organisasi itu bisa dibentuk nih, gitu. Nah, strategi pasar kami setelah kami dapat masalah, kita coba analisa untuk menjadi ini loh cita-citanya untuk bisa memecahkan masalah. Terus bagaimana ini bisa tercapai dengan strategi marketnya. Nah, pastilah penelitian pasar, analisa pasar. Jadi gini, potensi itu ada, pasti demand itu ada, nggak mungkin enggak. Nah, makanya kita analisa dulu penelitian pasar tadi, analisa data tadi, demand-nya ada. Terkadang gini, saya kalau berpikirnya gampangnya gini, banyak orang berpikir bahwa kalau kita membuat sesuatu, apakah ada demand? No, inovasi saja dulu. Demand itu bisa kita ciptakan. Karena kalau kita bertanya dulu dengan demand, terkadang kita akan ada di posisi ruang tersebut. Jadi kita tidak akan bisa berinovasi. Ciptakan dulu. Demand itu bisa kita create. Bagaimana strategi pasar tadi. Nah, terkadang tadi, kalau kita bicara strategi pasar itu sangat luas. Pasti kita akan bicara segmen. Segmen kita tuh siapa sih? Nah, samalah. Umus ini punya segmen. Dengan Untidar pasti berbeda segmennya. Nah, dari situlah kita akan tahu. Nih, kita itu Universitas Muhadi Setiabudi bicara tentang local wisdom dengan adanya entrepreneur, ya segmen kita di mana? Nah, terkadang kita kalau menjual, melakukan suatu usaha, itu kita nggak tahu segmen kita siapa, sasaran kita siapa. Dan akhirnya kita nggak tepat sasaran untuk bisa target market kita. Itu saja. Baik, terima kasih Dr. Robi Setiadi, dan juga dengan demikian berakhir sudah episode Mak Plus Goes to Campus ke-98. Terima kasih Prof. Dr. Sugiarto, MSI, Rektor Universitas Tidar, Dr. Robi Setiadi, MM, Rektor Universitas Muhadi Setiabudi, dan juga Mas Reza Prabowo dari Mak Plus Inc. Baik, terima kasih Matur Nuwun sangat telah bersama-sama dengan kami sampai pukul 11.30 lebih ini waktu Indonesia Barat. Saya Tinus Kusuma mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di Kampus episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Sehat. Salam bahagia untuk semuanya.
Rai. Oke, Prof. Matur suwun. Cakrawala emas berharapan memacu diri melangkah, semangat gemuruh hati merenggut impian, seolah akan terhambat. Namun menerjang menerkam, melumpuhkan daya jiwa, mengancam hancuran. Resah dan bingung menyatu, membelah satu angkuh manusia. Inikah akhir dunia? Doa yang khusyuk meretas, sambil petunjuk asap pun merasuk. Manusia adalah penyintas cobaan ribuan tahun. Mengapa kali ini harus takut? Berutuh doa kita menyerahkan diri. Kawan coba ingatlah, bukan bilang bagai pasti berlalu. Bersama kita pasti bisa berjaya. Menyerah bukanlah pilihan, kawanku coba ingatlah. Bung Eros bilang badai pasti berlalu. Ayo bangkit.